Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita sepanjang masa, dengan melafazkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman yang dirahmati Allah dimanapun berada, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka pada kesempatan ini juga saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mentadabburi satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini jelas-jelas diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman. Mengapa ayat ini diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman? Padahal jelas-jelas kita sudah menjadi seorang muslim, kita sudah menganut Islam. Karena ternyata di antara sekian banyaknya umat yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi mereka belum berislam secara kafah. Mereka masih mengambil Islam secara parsial, secara setengah-setengah. Sedangkan di dalam Al-Quran tadi dikatakan, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu yang artinya menyeluruh, totalitas, dan tidak setengah-setengah. Islam bukanlah agama yang hanya mengatur manusia dalam ibadah makhluk semata, tetapi secara garis besar Islam mengatur manusia di dalam Al-Quran menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hablum minallah, yaitu hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan penciptanya. Yang ini meliputi akidah dan ibadah. Bagaimana kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengimani, maka ini diatur di dalam Al-Qur'an. Yang kedua adalah hablum minan nas, yaitu hubungan manusia dengan sesamanya. Yang ini meliputi muamalah dan ukubat atau persangsian. Bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita berbisnis atau bekerja sama dengan orang lain, bagaimana kita bertransaksi dengan orang lain, bagaimana hubungan antara laki-laki dengan perempuan, ini semuanya diatur di dalam Islam. Kemudian ukubat atau persangsian. Manakala dalam kehidupan bermasyarakat terjadi konflik antar masyarakat, maka di dalam Al-Quran sudah ditetapkan bagaimana penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, yang mana Allah adalah sebaik-baik pembuat hukum. Yang ketiga adalah hablum minan nafsih, yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ini meliputi akhlak, makanan, dan pakaian. Bagaimana kita mengendalikan diri kita, bagaimana kita berpakaian, apakah ini sudah sesuai dengan syariat yang ditentukan dalam Islam atau tidak. Maka teman-teman sekalian, mari kita periksa kembali bagaimana kita menjalankan Islam dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah mengambil Islam secara kafah atau masih secara parsial atau pilih-pilih. Kita hanya mengambil Islam di bagian yang ringan-ringan saja, sedangkan di bagian yang lain kita mengabaikannya. Karena ayat ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa dalam berislam itu harus totalitas. Tidak bisa kita mengimani satu ayat Al-Quran dan kita mengingkari ayat yang lainnya. Kemudian untuk keselamatan akhirat kita, maka kita juga harus menyeimbangkan di antara ketiga hubungan tersebut. Kita tidak bisa mengatakan saya sudah baik kepada Allah, saya beribadah kepada Allah, tetapi hubungan kita dengan manusia kita tidak peduli. Karena dalam Islam, dosa kepada Allah ini dapat diampuni apabila kita bertobat. Tetapi dosa yang kita lakukan kepada manusia, maka ini harus diselesaikan langsung dengan orang yang bersangkutan tersebut. Apabila kita tidak mendapatkan keridhaan dari orang tersebut, maka tentu ini akan mempersulit kita di kehidupan akhirat nanti. Teman-teman, hablum minan nas atau hubungan manusia dengan sesamanya ini adalah bagian yang sering kali kita abaikan. Mengapa demikian? Karena di bagian ini kita sering sekali berinteraksi dengan orang lain. Kita tidak hanya berinteraksi melalui curhat-curhat dengan teman kita atau bersenda gurau dengan kita, tetapi juga dalam hal-hal yang lebih luas lagi. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan
permasalahan di tengah-tengah umat ataupun di dalam keluarga kita, nah ini semuanya harus terikat kepada syariat Islam. Jangan sampai kita hanya fokus kepada ibadah makhluk saja, tetapi di dalam hablum minan nas tadi masih banyak hal-hal yang kita lalaikan. Ada kisah seorang lelaki yang mana ia dikenal karena kesolehannya. Ia selalu sholat 5 waktu di masjid, ibadahnya tidak pernah tinggal, puasanya, sedekahnya tak pernah putus. Orang-orang memujinya sebagai orang yang alim. Masya Allah, orang ini benar-benar orang yang solih. Tetapi di rumahnya, ia menggertak istrinya, ia menyakiti anak-anaknya, dan juga menyinggung hati tetangganya. Maka seseorang datang kepada ulama untuk menanyakan perihal lelaki ini. Apa yang dikatakan ulama tersebut? Apabila ada seseorang yang taat kepada Allah, baik ibadahnya, tetapi ia masih menyakiti hati orang lain, maka sudah dapat dipastikan ada yang belum selesai dengan keislamannya. Ini bermakna orang tersebut masih berislam secara parsial. Ia belum berislam secara kafah, karena ia hanya fokus kepada kesolehan dirinya sendiri, tetapi hubungannya dengan orang lain tidak diperbaikinya. Bayangkan teman-teman sekalian, kita akan datang ke hadapan Allah dengan membawa seluruh amal ibadah kita. Banyak sekali ibadah sholat kita, sholat sunnah, puasa kita, sedekah kita, hafalan Al-Quran kita, bacaan-bacaan kita. Kemudian datanglah satu persatu orang-orang yang pernah bersinggungan dengan kita di dunia. Mereka mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak ridho orang ini masuk surga. Ia pernah menyakitiku, ia pernah menghardikku, ia pernah menfitnahku, dia juga mengejekku, ia juga merendahkanku, ia punya hutang kepadaku yang tidak ia tunaikan." Maka pada saat itu juga seluruh amalan kita tadi itu akan dialihkan kepada orang-orang yang mengadukan perihalnya tadi kepada Allah, sehingga kita tidak bersisa sedikit pun amal yang kita bawa tadi. Pada saat itulah kita benar-benar telah merasa rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka teman-teman, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak memperhatikan bagaimana hubungan kita dengan sesama. Kita hanya fokus kepada ibadah ritual saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan tentunya menjadi pengingat untuk diri saya pribadi. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.